Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama saya Nata Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, Zohran Mamdani akhirnya memenangkan pemilihan wali kota New York. Ya, Mamdani menjadi wali kota Muslim pertama di New York. Para pendukung Zohran Mamdani merayakan kemenangan di sejumlah titik kumpul. Mamdani berhasil mengalahkan lawannya, mantan gubernur dari Partai Demokrat Andrew Cuomo dengan 50,4%. Kemenangan Zohran menjadikannya sebagai wali kota Muslim pertama New York. Tak hanya itu, pria berusia 34 tahun ini menjadi wali kota termuda. The sun may have set over our city this evening, but as Eugene Debs once said, I can see the dawn of a better day for humanity. Saat menyampaikan pidato kemenangannya, Mamdani menyatakan sebagai pribadi yang lebih progresif daripada demokrat-demokrat lainnya. Sebagai representatif generasi muda New York, Mamdani menyadari bahwa dirinya disorot bahkan oleh Presiden AS Donald Trump. Kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York terpilih rupanya diikuti ancaman dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ya, hal ini diungkapkan Trump sehari sebelum pemungutan suara. Pemirsa, dalam akun media sosialnya, Truth Social, Trump mengancam akan memotong anggaran kota New York jika Mamdani terpilih sebagai wali kota. Trump hanya akan mengucurkan anggaran dalam jumlah minimum yang diwajibkan. Trump yang melabeli Mamdani sebagai komunis ini menyebut kemenangan Mamdani akan menjadi bencana besar bagi kota terbesar di Amerika Serikat tersebut. Trump juga mengajak masyarakat New York untuk memilih calon pilihannya, Andrew Cuomo. Namun rupanya Mamdani unggul dengan meraih 50,4% suara dan Cuomo 41,6% suara. Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa harapan kaum muslim dan imigran di New York usai kemenangan Mamdani, kita saksikan perbincangan Yudi Handoyo dengan Imam Besar Islamic Center New York dan Presiden Yayasan Nusantara Ustadz Samsi Ali. Ustadz, dengan terpilihnya Mamdani sebagai wali kota pertama dari Muslim di Amerika Serikat, apakah ini sebagai sebuah bentuk simbol bahwa ada pandangan kepercayaan terhadap Muslim menjadi pemimpin publik di Amerika Serikat? Apakah sudah ke arah situ, Ustadz? Ya, saya kira ke arah sana bukan sesuatu yang baru ya, karena misalnya di Michigan itu sudah cukup lama ada wali kota walaupun tidak terkenal New York. Di beberapa kota di New Jersey juga sudah lama dulu ada wali kota New Jersey juga sudah pernah menjabat keturunan Pakistan. Tapi karena New York ini merupakan kota dunia dan kota yang memang menjadi pusat perpolitikan, karena ada perserikatan bangsa-bangsa, kemudian ada Wall Street, dan seorang anak muda yang sebenarnya relatif baru di perpolitikan, baru sekitar 2017 kemarin, Zohran Mamdani umur 34 tahun, dan kemudian maju. Dan saya kira yang paling menghebohkan ini adalah karena pertama dia imigran baru. Dia datang ke negara ini sekitar 20 tahun lebih yang lalu dan kemudian menjadi warga negara Amerika dan terpilih menjadi anggota DPRD New York. Biasanya untuk menjadi wali kota New York ini kan ada beberapa jenjang. Misalnya dari DPRD New York menjadi DPRD kota New York, lalu menjadi seorang pejabat yang bersifat menyeluruh di kota New York, apakah itu treasurer atau bendahara kota, tapi ini melompat. Dan saya kira yang paling mengejutkan adalah seorang muslim yang dengan gagah berani dan sangat bangga mendeklarasikan diri sebagai muslim pertama yang maju menjadi wali kota New York. Ini yang saya kira banyak menjadi hal yang mengkhawatirkan karena kesalahpahaman kepada Islam, termasuk Donald Trump tentunya. Ancaman-ancaman yang disampaikan Donald Trump ini bukan karena dia seorang imigran, bukan juga karena dia dari Asia Selatan kelahiran Afrika, tapi yang terpenting dari semua itu karena dia seorang muslim.
Kata Islam ini masih menakutkan. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah sudah mengarah kepada adanya kepercayaan dalam hal kedudukan publik? Ya memang sudah pernah ada, tapi Islamofobia masih meninggi, apalagi dengan presidennya Donald Trump sekarang ini. Kalau begitu, Mamdani ini kira-kira Pak Ustadz apakah akan membawa nilai-nilai Islam dalam keputusannya membuat kebijakan di New York nanti, Pak Ustadz? Sejauh mana dia bisa membawa nilai tersebut? Kita tidak terlalu melabel kata-kata kebijakan Islam ya, karena kebijakan Islam itu kan sejalan dengan kebutuhan alami manusia. Kita ingin damai, kita ingin kemakmuran, kita ingin keadilan, dan apa yang dijunjung oleh Zohran ini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai yang inginnya ada keadilan untuk semua. Konsep sosialisme yang dia junjung misalnya itu adalah konsep pemerataan sebenarnya. Kalau dalam bahasa Pancasila kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang diharapkan. Karena dari sekitar 8 juta penduduk kota New York ini, hanya sekitar 1-2% yang memiliki lebih 50% kekayaan kota New York. Sehingga Zohran sebagai pendatang imigran melihat ketidakadilan ini sangat menganga, sangat besar di kota New York. Ini yang dia perjuangkan. Belum lagi memang Islamofobia yang masih meninggi. Oleh karenanya saya yakin bahwa apa yang akan dia terapkan nanti memang itu adalah keperluan kota New York, bukan hanya keperluan orang Islam spesifik. Memang kita bangga sebagai orang Islam karena orang Islam menjadi wali kota. Tapi kita ingin Zohran ini menjadi wali kota untuk semua warga kota New York. Dan saya termasuk yang banyak membantu beliau untuk mensosialisasikan bahwa kita orang Islam bangga, bukan berarti beliau adalah wali kota untuk orang Islam. Beliau adalah wali kota. Pemirsa, apa jadinya ya jika drone yang biasanya digunakan untuk kepentingan fotografi maupun videografi tapi dipakai untuk bermain sepak bola ya? Nah, ada nih Nata, namanya drone soccer yang baru pertama kali diluncurkan di Indonesia dan digadang-gadang akan menjadi olahraga masa depan. Inilah drone soccer, aktivitas baru yang menggabungkan olahraga dengan teknologi di udara. Permainan dan olahraga ini awalnya berkembang di Korea Selatan 2017 lalu, kini meluas ke Cina, Eropa, Amerika Serikat, hingga ke Indonesia. Drone soccer ini resmi memulai debutnya di Indonesia diluncurkan pertama kali dalam gelaran Instiper Drone Festival 2025 akhir pekan ini. Drone soccer ini adalah permainan sepak bola menggunakan pesawat tanpa awak di sebuah lapangan khusus yang ditutup tirai. Satu tim terdiri dari 2 hingga 5 drone yang saling berhadapan dan dimainkan menggunakan remote. Tim yang bisa memasukkan drone melewati lingkaran gawang dianggap mencetak gol dan keluar sebagai pemenang. Sejumlah peserta sangat antusias mencoba permainan drone soccer untuk pertama kalinya. Sangat menyenangkan sekali bisa bermain langsung, mencoba bagi yang pertama kali, dan sangat luar biasa, apalagi antusias dari mahasiswa Instiper dan masyarakat umum terhadap drone soccer. Pengenalan olahraga drone soccer ini menjadi salah satu bagian dari Instiper Drone Festival yang digelar Institut Pertanian Stiper Yogyakarta. Kehadiran drone soccer di Indonesia ini diharapkan bisa menjadi olahraga teknologi di masa depan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.